BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, asuransi, gaji yang cukup, serta memiliki gaji setelah pensiun itulah yang diidamkan kebanyakan para pencari kerja. Bagaimana dengan supir bus? Seperti supir bus Medan Jaya Intra Pinem Makmur ALS Bintang Utara. Apakah gaji mereka sudah memadai? Buat kalian yang minat jadi sopir bus, entah itu karena cuma penasaran atau karena memang hobi, atau mungkin punya alasan lain. Jadi intinya di sini saya mau seberapa sih gaji sopir bus di Indonesia? Kalau ditanya berapa sih agak susah juga dapat angka pastinya karena setiap perusahaan beda-beda. So, jadi yang akan saya share adalah sistem gajinya. Sistem premi. Pada sistem premi ini driver dan kondektur dibayar setiap sekali PP. Misalnya Medan, Pekanbaru terus Medan lagi, barulah sopir dapat sejumlah uang dari perusahaan. Sistem premi ini biasanya ada dua macam, pertama sistem premi murni dan yang kedua itu sistem premi plus dropping. Pada sistem premi murni pengeluaran untuk BBM tol, retribusi terminal, dan lainnya ditanggung oleh perusahaan. Karena BBM ditanggung oleh perusahaan, sopir akan leluasa buat ngebut bawa bisnya. Akibatnya spare parts bus gak awet. Perusahaan yang pakai sistem ini biasanya juga ngelarang sopir dan kenek ambil penumpang di jalan. Sedangkan untuk sistem premi plus dropping pengeluaran untuk BBM dan kawan-kawannya itu ditanggung oleh sopir dan kenek bus itu sendiri. Biasanya kalau pakai sistem ini laju bis agak lambat untuk menekan pengeluaran solar. Gak cuma itu pengeluaran lain juga bakal ditekan supaya uang yang masuk kantong jadi semakin banyak. Bus dengan sistem gaji ini biasanya juga rajin ngambil penumpang di jalan, soalnya lumayan buat nambah uang kantong. Ditambah lagi ongkos paketan barang yang dibawa. Sistem komisi. Kalau sistem komisi ini sopir dan kenek bakal dapat bayaran dari hasil pendapatan per sekali PP. Sistem komisi ini juga banyak dipakai perusahaan bus pariwisata. Perusahaan dapat 40% sedangkan kru dapat 60% dari harga sewa bus. Akan tetapi BBM tol dan sebagainya ditanggung oleh kru bus. Untuk menghemat pengeluaran BBM, sopir juga akan menjalankan busnya jadi lebih lambat. Selain itu ada juga sistem komisi berdasarkan target. Kru bus akan dapat bayaran apabila telah mencapai target PP dan akan dapat bonus jika telah melampaui target. Sistem setoran. Kalau sistem setoran kalian sudah tahulah ya. Sistem setoran ini paling umum dipakai sama bus kota. Kru bis gak dibekali uang sama perusahaan. Kru cuma dikasih mobil dalam keadaan full tank dan pulang harus setor sejumlah uang yang udah disepakati dengan bis yang full tank juga. Biasanya bus yang pakai sistem setoran kondisinya jelek karena kru bus hanya memikirkan uang setoran. Sistem gaji tetap. Sistem gaji ini yang dipakai Transjakarta. Sopir hanya tinggal menjalankan bus sesuai dengan target jarak tempuh per hari dan mendapatkan gaji tetap tiap bulannya. Pokoknya mau penumpang penuh atau kosong, selama target jarak tempuhnya terpenuhi sopir bakalan tetap dapat gaji. Besaran gaji tergantung dari upah UMR setiap daerah dan masa kerjanya. Seperti contoh untuk kota Jakarta UMR 4.500.000 maka gaji Transjakarta minimalnya yaitu 4.500.000. Bagaimanapun sistem pembayarannya yang penting mereka para driver dan kondektur yang berjasa mengantarkan penumpang ke tujuan dengan selamat kesejahteraan keluarganya yang terutama. Kalau keluarga tidak sejahtera bisa berdampak negatif pada pekerjaannya. Bayangkan nih kalau sempat driver kepikiran dengan beban keluarganya di rumah bisa-bisa driver tidak konsentrasi mengemudikan busnya. Kalau sewa dan paketan membludak maka driver dan kondektur akan mendapatkan gaji yang lumayan banyak. Sebagai estimasi gambaran, Medan Pekanbaru kelas ekonomi dibanderol 180.000 per bangku. Jikalau semua bangku berjumlah 42 full, maka 180 dikali 42 bangku. Maka hasilnya 7.560.000. Ini adalah penghasilan kotor.
belum dipotong uang loket minyak. Setelah dipotong keseluruhan biaya tersebut, barulah harus menyerahkan uang setoran kepada tokeh sesuai kesepakatan yang telah disetujui. Ini masih estimasi sewa, belum dihitung paketan. Jadi bagaimana? Berminat jadi supir bus? Tapi kamu harus berpengalaman dulu dan memiliki SIM B1 atau B2.